Puji nama Tuhan, kembali lagi di ibadah online dalam Kamis Doa Mukjizat. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan saat ini berada, tetap diberkati Tuhan, tetap semangat untuk memuji Tuhan, amin. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Yesus, yang siap untuk memuji dan menyenangkan nama-Mu. Kami berikan segalanya yang terbaik hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami undang Kau hadir di tempat ini dan bertata. Dalam nama Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan bersama-sama dengan saya, katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita bangkit, kita serukan nama Dia. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Dengan iman kita katakan, Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi kita katakan, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Kita serukan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi katakan, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sebab Tuhan Maha Besar, Dia sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Dengan iman kita katakan, sebab Tuhan Maha Besar, Dia sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar, Dia sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar, Dia sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, 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 dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. kami mengaku Engkau dahsyat, Engkau Allah kami yang luar biasa. Biarlah Tuhan pujian penyembahan kami boleh berkenan naik menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami siap lebih lagi Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu.
sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Mari kita sembah Dia, mari kita muliakan nama-Nya. Katakan Dia sungguh baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Besar Allahku, Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku. sekali lagi dengan sungguh-sungguh bersama katakan, Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Shalom, puji Tuhan. Kembali kita beribadah lewat ibadah online malam hari ini. Saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu semangat
untuk tetap mendengar firman Tuhan, untuk kita tetap mencari wajah Tuhan. Saya ingin mereview beberapa khotbah saya sebelumnya tentang peristiwa yang ada, virus COVID-19 Corona, sehingga membuat kita untuk sementara waktu beribadah di rumah masing-masing, tapi firman Tuhan tetap harus disampaikan, dan biar firman yang disampaikan lewat ibadah online ini boleh menguatkan, boleh memberi penghiburan, boleh memberi kekuatan buat kita dalam menghadapi hari-hari ke depan. Saudara, firman Tuhan katakan dalam Yeremia 51 ayat yang ke-46 dikatakan, biarlah hatimu jangan kecut dan takut. Kenapa saudara? Kalau hati kita dikuasai kecut dan takut, maka kita tidak bisa fokus dalam bekerja. Kita tidak bisa maksimal dalam kerja. Hati kita, pikiran kita hanya dikuasai rasa takut sehingga kita tidak berbuat apa-apa. Firman Tuhan katakan dalam Ayub, apa yang kutakutkan itu akan menimpa. Apa yang kucemaskan itu akan mendatangi. Sebab itu ayo kita dengar firman Tuhan. Perkara boleh terjadi di sekeliling kita, tapi kita tetap percaya bahwa kita punya Tuhan yang tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ada satu pujian dikatakan, meskipun 1000 rebah di sisi kiri, 10.000 di sebelah kanan, tapi Tuhan tetap menolong kita. Dan kita semua diluputkan, kita semua dibentengi. Kenapa saudara? Karena Dia Allah penjaga Israel yang tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Nah, hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan. Hikmah apa yang kira-kira bisa kita ambil dari peristiwa COVID-19 ini yang terjadi di seluruh dunia? Saudara, ketika saya perhatikan, maka ada 2 hal yang saya dapatkan. Kenapa Tuhan izinkan untuk itu terjadi. Dan kemudian membuat saudara dan saya untuk sementara waktu berdiam diri. Hal pertama adalah Tuhan sedang meriset, mengatur ulang kehidupan manusia. Saya coba mengerti kenapa Tuhan izinkan untuk sementara waktu kita berdiam diri. Ternyata saya dapat pengertian bahwa sesungguhnya Tuhan sedang meriset, mengatur ulang kehidupan manusia. Dalam Kejadian 2 ayat yang kedua dikatakan firman Tuhan, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ayatnya jelas dikatakan pada hari ke-7 Allah menyelesaikan pekerjaan dan Dia berhenti pada hari ke-7. Berhenti pada hari ke-7 ini menunjukkan satu peristiwa sabat, rest, beristirahat. Nah saudara, Allah sudah memberi satu teladan buat kita. Di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah pekerjaan atau hal-hal yang harus kita usahakan, Allah sebagai pencipta langit bumi dan seluruh isinya, juga Allah memprioritaskan satu hari untuk Allah berhenti. Keluaran 23 ayat 12 dikatakan 6 hari lamanya engkau melakukan pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti. Supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja. Dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Dalam Keluaran 23 ayat 12 juga ditegaskan. 6 hari lamanya engkau melakukan pekerjaan, tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti. Do not work. Tidak bekerja. Ini ayat ini jelas menunjukkan kepada kita, buat saudara dan saya, bahwa pada hari ke-7 harus berhenti tidak bekerja.
Saudara, ini juga menunjukkan kepada satu peristiwa bahwa setiap kita, saudara dan saya harus memiliki yang namanya Sabat, yang namanya hari perhentian, yang namanya rest. Dari dua ayat firman Tuhan ini, saya dapat simpulkan gini, sejak dari penciptaan, Tuhan sudah ingatkan kita manusia untuk berhenti pada hari ketujuh. Siapapun itu. Hari ketujuh berhenti. Beristirahat. Hari ketujuh tidak bekerja. Hari ketujuh Sabat. Ya. Hari perhentian. Tapi saudara, manusia itu dablek. You know, dablek saudara. Manusia itu kalau sudah ada maunya, gak bisa berhenti. Jalan terus. Gak bisa diomongi. Gak bisa dinasehati. Gak bisa diingatkan. Kalau sudah maunya, ya maunya. Kejar terus, terjang terus. Namanya manusia. Lihat saja saudara, ya istilah-istilah yang ada. Kita pernah dengar apa yang namanya workaholic, saudara ya. Orang yang suka kerja. Ya. Kalau saya ngomong orang yang gila kerja kok kasar sekali saudara ya. Tapi punya pengertian gini, orang yang suka kerja, orang yang hobinya kerja, orang yang kalau kerja nggak ingat waktu. Udah kerja. Ya. Kerja itu yang memang bagus, saudara. Alkitab sendiri katakan gini, kalau enggak bekerja enggak boleh makan. Setiap kita diberi tugas dan tanggung jawab. Setiap kita memang harus bekerja. Tetapi Tuhan ingatkan, panggilan kita sesungguhnya adalah untuk berhenti, Sabat, ingat Tuhan. Pengkhotbah pasal 3 semua ada waktunya. Semua ada waktunya. Tapi seringkali kan manusia lupa, saudara. Kalau ada sesuatu, ada maunya, ada keinginan, saudara. Wah, dia kejar terus. Dia kejar terus, gimana caranya sudah dapat. Ada istilah dikatakan time is money. Orang bilang waktu itu uang. Waktu adalah uang, saudara. Tapi buat saya time is money itu waktu untuk uang. Kenapa saudara? Karena saya jumpai orang-orang yang punya prinsip time is money. Maka saudara, seluruh hidupnya, seluruh waktunya yang dia miliki, yang dia punyai, dia pakai sepenuhnya untuk kejar uang. Untuk kejar duit, saudara. Tidak ada waktu yang lain, tidak ada saudara. Nomor satu, time is money. Tidak ada lagi saudara. Sehingga yang dilakukan manusia adalah kesibukan. Yang dilakukan manusia adalah rutinitas. Lupa pada panggilannya bahwa pada hari yang ketujuh berhenti. Sabat. Ingat Tuhan. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-8. Keluaran 20 ayat yang ke-8 berkata gini. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Dan ini menjadi salah satu dari 10 perintah Tuhan kepada bangsa Israel. Termasuk juga kepada setiap
Saudara dan saya yang percaya dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara percaya firman Tuhan, saudara percaya dengan apa yang ditulis Alkitab. Maka ini juga berlaku buat kita yang sebagai jemaat Tuhan. Dikatakan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari perhentian. Hari untuk saudara ingat Tuhan. Nah saudara, ketika hal ini diberlakukan sehingga ada banyak dari antara kita yang harus diam di rumah. Saudara, bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain. Bukan berarti kita kemudian ya sudah leha-leha santai. Enggak saudara. Kalau saya bisa ambil makna dari kita banyak diam di rumah adalah Tuhan memang izinkan untuk saudara mulai meriset, mengatur ulang waktu-waktu kita. Ketika saudara banyak diam di rumah, itu juga berarti kita memutuskan siklus kehidupan yang rutinitas. Rest, beristirahat. Sabat, ingat Tuhan. Jadi ketika berdiam, ketika beristirahat, saudara ayo gunakan waktu. Mungkin memang Tuhan pengen saudara rest, istirahat. Dengan maksud apa? Sabat. Ya, dengan maksud ingat Tuhan. Nah ketika saudara sabat ingat Tuhan, berhenti dari kesibukan, berhenti dari rutinitas, saudara berdiam, itu waktu yang tepat untuk saudara dengar suara Tuhan. Hari-hari ini saya berdoa, Bapak Ibu yang banyak di rumah, mungkin karena ada batasan-batasan di dalam pekerjaan sehingga tidak mengharuskan keluar rumah. Dan banyak di rumah. Gunakan waktu ini untuk sabat. Mendengar suara Tuhan. Karena tahun ini juga merupakan bukan satu kebetulan kalau tahun ini menurut kalender Ibrani, kalender Israel itu tahun P. Tahun mulut. Artinya apa saudara? Artinya Tuhan sedang berkata-kata. Tuhan sedang berbicara kepada kita. Kapan waktu yang terbaik untuk kita mendengar suara Tuhan? Adalah ketika kita sabat. Ketika kita beristirahat, rest. Ketika kita ingat Tuhan. Maka kita akan mendengar suara Tuhan. Karena selama ini ada banyak suara-suara yang kita dengar, saudara. Dan suara yang kita dengar itu kebanyakan adalah hal-hal yang menakutkan. Hal-hal yang mendatangkan kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan. Jadi kalau saya pikir saudara, ada baiknya juga kalau hari-hari ini kita berdiam diri, saudara. Ya. Kadang-kadang manusia itu susah untuk disuruh berhenti, saudara. Untuk itu kadang-kadang Tuhan sendiri yang menghentikan dengan caranya. Ya. Dengan caranya. Sehingga Bapak Ibu kita semua punya banyak waktu untuk berdiam, untuk sabat, untuk mendengar suara Tuhan. Dan saya percaya ketika kita mendengar suara Tuhan ada kekuatan baru yang Tuhan beri. Amin. Nah, hal kedua saudara, dari peristiwa COVID-19 Corona di mana kita banyak berdiam saudara. Hal yang kedua yang saya dapatkan adalah Tuhan sedang merecover, memulihkan keadaan kita.
Kalau yang pertama Tuhan izinkan supaya kita meriset ulang, mengatur ulang waktu-waktu kehidupan kita. Waktu-waktu yang ada dalam hidup kita. Yang kedua saudara, Tuhan sedang merecover, Tuhan sedang memulihkan keadaan kita. Ketika saudara dan saya berdiam, rest. Ketika saudara dan saya sabat, ingat Tuhan. Ketika saudara dan saya mendengar suara Tuhan. Maka saya mau beritahu bahwa itu adalah waktu yang paling tepat untuk Tuhan merecover. Ya. Untuk Tuhan memulihkan, untuk Tuhan menyembuhkan. Untuk Tuhan memberi kekuatan yang baru buat kita. Saya baca satu artikel yang luar biasa saudara. Dikatakan bahwa dampak dari lockdown atau karantina wilayah atau di rumah saja apapunlah istilahnya. Yang dilakukan oleh beberapa negara. Itu berakibat berdampak memberi pengaruh kepada lapisan ozon kembali menebal. Itu berdampak es di kutub mulai terbentuk kembali. Lihat saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Tahun-tahun sebelumnya kita mendengar bahwa lapisan ozon yang ada di bumi ini sudah mulai menipis. Karena pembakaran-pembakaran, emisi, karena hal-hal yang lain yang terjadi di bumi ini saudara. Panas ya, yang mengakibatkan es di kutub mencair saudara. Tetapi saudara, beberapa minggu, beberapa bulan terakhir di mana semua negara besar, kota-kota besar, dengan terpaksa atau dipaksa, mereka harus mengurangi bahkan meniadakan aktivitas-aktivitas rakyatnya. Itu ternyata memberi dampak yang luar biasa bagi bumi, saudara. Nah lihat saudara, kalau bumi saja yang ketika sementara waktu mengurangi kegiatan-kegiatan yang ada. Bahkan beristirahat. Tuhan pulihkan. Apalagi keadaan saudara dan saya. Ketika kita mau datang mendekat, berdiam, sabat, dengar suara Tuhan. Maka saya percaya hal yang sama Tuhan juga akan kerjakan. Dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ketiga. Kejadian 2 ayat yang ketiga dikatakan, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Nah lihat saudara. Apa yang Tuhan lakukan ketika Tuhan berhenti pada hari yang ketujuh? Ketika Tuhan beristirahat dari segala jerih lelahnya, dari segala pekerjaan yang sudah dilakukannya. Alkitab katakan dengan jelas Allah memberkati hari ketujuh dan menguduskannya. Saudara, saya pikir ini Sabat, hari perhentian. Ini sesuatu yang penting di mata Tuhan. Dan kalau itu sesuatu yang penting di mata Tuhan, itu juga penting dan baik buat kita semua. Sebab itu ayo gunakan waktu-waktu sekarang ini. Mungkin selama ini saudara begitu sibuk dengan segala aktivitas. Saudara begitu sibuk dengan segala pekerjaan dan tanggung jawab. Sehingga seringkali saudara melalaikan hari perhentian, rest, beristirahat, sabat untuk mendengar suara Tuhan. Ini waktu yang terbaik.
untuk kita lakukan firman Tuhan. Saudara, pada saat kita Sabat, berhenti dari semua aktivitas dan mengingat Tuhan, mendengar suara Tuhan. Saya percaya, itu waktu yang terbaik untuk Tuhan pulihkan. Itu waktu yang terbaik untuk Tuhan menyembuhkan kita. Itu yang terbaik untuk Tuhan memberi kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Ada banyak ayat firman Tuhan yang menasehati, yang mengajar Bapak Ibu, Saudara dan saya. Untuk kita menyerahkan atau mengizinkan Tuhan berkarya, beracara dalam kehidupan kita. Keluaran 14 ayat 14 dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Yesaya 30 ayat 15 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara, saya berdoa lewat renungan firman yang singkat ini, mengajar saudara, memotivasi saudara untuk menggunakan waktu-waktu yang ada saat sekarang untuk sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Untuk sesuatu yang kekal. Untuk sesuatu yang menyenangkan, menyukakan Tuhan. Dan untuk sesuatu yang memberkati hidup kita. Karena sesungguhnya Allah sudah menyiapkan berkat yang khusus pada hari yang ke-7. Yaitu Allah memberkati dan menguduskannya. Saya berdoa, Bapak Ibu tetap punya iman, harap, percaya pada Yesus Kristus. Karena segala sesuatu yang Tuhan izinkan untuk saudara dan saya alami, saya percaya. Tuhan juga beri kemampuan untuk kita mengatasi itu semua. Kalau Tuhan izinkan segala perkara boleh terjadi, saya percaya Tuhan punya rencana yang indah buat kita semua. Supaya kita boleh semakin bertumbuh di dalam Yesus. Supaya kita boleh semakin mengerti. Supaya kita boleh semakin dewasa. Supaya kita semakin mengenal siapa Allah kita yang hidup. Karena itu saudara, tetap bersuka cita. Tetap naikkan syukur. Karena Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang berjanji dan Dia pasti menepatinya. Karena itu saudara, yuk mari bersama-sama kita tetap jaga persekutuan yang ada. Tetap ada jam-jam doa. Tetap ada mesbah keluarga. Tetap dengar firman Tuhan. Saya tidak perpanjang, biar firman ini menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman yang boleh kami dengar, metraikan itu Tuhan. Sehingga kami tahu apa yang harus kami kerjakan hari-hari ini. Kami menggunakan waktu-waktu yang ada dengan benar. Mencari wajah Tuhan, cari kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus, terpuji namamu. Kami berdoa, haleluya. Amin. Bersama-sama Bapak Ibu yang di rumah bangkit berdiri, kita naikkan pujian dengan sukacita. Karena kita tahu kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang heran, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Amin. Bagi kita semua. Yes. Meskipun musuh di depanku, rintangan
bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganmu, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Katakan tak pernah goyah keyakinanku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan, perlindunganmu, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan, perlindunganmu, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenangan, sumber kemenanganku. sumber kemenanganku. Haleluya. Engkaulah sumber kemenangan kami. Engkaulah segala-galanya bagi kami Tuhan. Terima kasih buat pimpinanmu, penyertaanmu dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami angkat kedua tangan kami percaya berkat Allah melimpah atas kami. Kami terima pengurapan dari tempat maha tinggi, kuasa, otoritas wibawa turun atas kami semua Tuhan. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kami mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.